Shalom untuk kita semua di mana saja berada. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya pilih bagi kita dari pertama Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27 dengan judul Doa Syukur Daud. Dan yang menjadi nats pembimbing kita adalah pada ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian nats pembimbing kita pada saat ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dapatkah kita bersyukur atas doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan? Saya ulangi bagi kita. Dapatkah kita bersyukur atas doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan? Jawabannya pasti berbeda-beda. Ada di antara kita yang bilang tentu saja bisa. Yang lain mengatakan tidak mungkin. Tetapi ada yang menjawab tentu saja bisa, karena mereka mengalaminya sendiri. Tentu jawaban kita bervariasi satu dengan yang lain. Tetapi memang jarang kita bersyukur atas kegagalan yang kita alami. Kita akan bersyukur ketika kita mengalami keberhasilan. Itu manusiawi. Banyak sekali permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan dengan harapan agar Tuhan berkenan dapat menjawab permohonan kita. Namun seringkali permohonan kita tidak dikabulkan. Hal inilah yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud punya keinginan untuk membangun sebuah rumah Tuhan, untuk menyimpan tabut Tuhan. Setelah tabut Tuhan Allah dibawa ke Yerusalem, Daud mulai memikirkan pembangunan suatu rumah yang megah bagi tabut Allah itu. Bait suci yang dipersembahkan kepada Allah Israel nanti. Jika kita memahami apa yang dikatakan oleh Raja Daud ini, tentu kita semua sepakat bahwa alasan permohonan Daud mendirikan rumah Tuhan adalah baik. Namun Tuhan menolaknya. Tuhan tidak menghendaki agar Raja Daud membangun rumah Tuhan atau bait suci. Tentunya Allah memiliki alasan untuk menolak permohonan Raja Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, memang kita bisa berdoa memohon kepada Tuhan tentang apapun, apalagi yang menurut kita memang benar-benar sedang kita butuhkan. Namun bagaimana jika Tuhan tidak mengabulkannya? Apakah kita akan patah semangat? Hilang harapan kepada Tuhan? Apakah kita akan menganggap Tuhan itu tidak baik? Atau Tuhan itu tidak mendengar kita? Atau apakah kita beranggapan bahwa Tuhan itu benar-benar tidak ada untuk mendengar doa kita? Namun lihatlah apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Daud. Ketika Tuhan menolak permohonannya, dia datang ke hadapan Tuhan, berdoa dan bersyukur atas penolakan Tuhan terhadap permohonannya. Dan lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah menolak permohonan dan doa kita, tetapi meluruskan dan menyempurnakan permohonan kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Daud bisa seperti itu? Bahwa di balik penolakan Tuhan atas permohonan Raja Daud, ada janji Tuhan yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih besar dari apa yang dia mohonkan. Walaupun permohonan Daud itu baik menurut rancangan pikirannya, ternyata ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar, yang tak terjangkau pikiran Daud.
Itulah sebabnya Daud begitu sangat bersyukur ketika Tuhan menolak doanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa janji, rencana Tuhan yang besar bagi hidup Daud? Ketika kita membaca ayat yang ke-17 dikatakan, segala perkara besar yang telah kau lakukan bagi hamba, bahkan kau tambahi lagi dengan janji-janjimu yang indah mengenai keturunan hamba di mana yang akan datang. Bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu dari hidup Daud sampai selama-lamanya. Bagaimana Tuhan memilih Daud menjadi raja, menyertainya dan menghadapi musuh-musuhnya, maka Tuhan juga tetap akan kasih setianya sampai pada keturunannya sampai selama-lamanya. Tuhan bukan menolak apa yang kita pohonkan kepadanya, sebab apa yang kita mohonkan atau yang dilakukan oleh Raja Daud untuk mendirikan bait suci untuk Tuhan tidak terwujud, walaupun tidak melalui dia, namun melalui keturunannya. Alasan lainnya yang dapat kita lihat adalah pada pertama Tawarik pasal 22 ayat 8 yang menyatakan, mengapa Tuhan menolak permohonan Daud? Sebab sebagai seorang prajurit, dia sudah banyak mencurahkan darah, dan Allah ingin pembangunan bait suci adalah melalui orang yang cinta damai, dan itu jatuh kepada anak laki-laki Daud, yaitu Salomo. Dan tidak hanya sampai kepada Raja Daud, namun lebih dari itu bahwa dinasti Daud terus berlanjut dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, sehingga pada puncaknya bahwa anak Allah hadir dari keturunan Daud di Betlehem kota Daud. Kisah tentang janji Tuhan kepada Daud ini diingatkan oleh penulis kitab Tawarik kembali kepada umat Israel yang telah kembali dari pembuangan, bahwa Tuhan setia akan janjinya kepada umatnya, bahwa membangun hidup dalam pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Tuhan setia kepada kasih-Nya kepada umat yang ditebusnya, sekalipun jalan di depan kita begitu gelap dan suram. Tetapi ingatlah selalu akan kasih setia Tuhan. Di balik doa kita ada sisi terang dari Tuhan yang akan menyinari kehidupan kita. Tuhan tentu memiliki rancangan yang terbaik bagi kita umat yang ditebusnya. Tuhan Yesus berkata kepada kita, mintalah, carilah, ketuklah. Namun bukan artinya apa yang kita mohonkan persis seperti yang kita minta. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa setiap orang yang mau hidup berpengharapan dan yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Jika Tuhan menyatakan hal yang berbeda dengan yang kita doakan, maka percayalah bahwa Tuhan punya alasan dan jawaban yang tepat untuk kita. Dan kita yakin bahwa ada rancangan Tuhan yang jauh lebih baik dari apa yang bisa kita harapkan dan pikirkan dalam hidup kita. Suatu refleksi permenungan yang bisa kita terima dari doa Daud ini, bahwa betapa besarnya pengaruh pemimpin, orang tua dalam kehidupan keluarga. Ketaatan, kesalehan doa orang tua kepada Tuhan di dalam keluarga sangat besar pengaruhnya di kemudian hari. Apa yang saat ini kita doakan tentu tentang kehidupan kita mungkin masih samar-samar kelihatan jawabannya. Tetapi yakinlah Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Hidup itu tidak hanya sebatas umur kita yang singkat ini. Masih ada keturunan kita selanjutnya. Ada anak dan cucu yang akan menceritakan kepada generasi kita selanjutnya. Jadi harus diingat bahwa apa yang dilakukan hari ini akan berdampak pada keturunan kita selanjutnya. Inilah janji Tuhan yang tidak boleh kita lupakan.
Kita mau belajar dari doa Daud seperti dikatakan di ayat yang ke-27. Lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Ini adalah seperti doa Tuhan Yesus. Tetapi bukanlah kehendakmu, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Apapun doa kita, apapun keinginan kita, apapun baik menurut rancangan kita, di atas semua itu izinkanlah Tuhan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Jangan kita batasi berkat Tuhan hanya sebatas rancangan pikiran dan keinginan kita yang dangkal itu. Tetapi berkat Tuhan itu adalah kekal selamanya bagi kita, umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Berkat pernyataan Tuhan akan senantiasa bersama kita. Sekalipun kita menjalani hidup yang kelam, tetaplah berdoa, mempercayakan hidup pada kuasa penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi firman Tuhan mau berkata kepada kita bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah menolak doa kita. Tetapi yang benar adalah Tuhan akan menyempurnakan doa dan permohonan kita sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan berkecil hati jika kita belum dapat melihat apa yang kita doakan. Itu berarti bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih indah dari apa yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.